Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dalam doa malam kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, memohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam doa malam kita pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini dalam waktu yang singkat ini kami ingin mempergunakan waktu ini dengan baik untuk kami memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan ambil alih ibadah ini. Tuhan berkarya dalam doa malam hari ini. Tuhan tahu setiap kami yang datang dengan segala permasalahan, pergumulan kami masing-masing. Kami percaya kami pulang tidak sama waktu kami datang, karena Tuhan akan memberkati kami, memberikan solusi dalam setiap masalah kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ibadah ini, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Bahkan khususnya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk Kau bekerja dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Jadilah apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami siap memuji, menyembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan, dalam pujian penyembahan kita kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku
menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus sembah Dia, kami menyembahmu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Allah yang maha tinggi. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja kami, Juru Selamat kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rabba ya Rabase, ya Rabba ya Rabase. Haleluya. Yesus Tuhan Allahku, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, pemilik segalanya, yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhanku. Oh Adonai, Adonai kami. Haleluya. Adonai Yeshua Masiah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan. Kami masuk dalam ruah Maha Kudus. Kira bapa shikara ina maya maya na mama shiri. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak terima sembah, hanya Kau layak terima pujian, hanya Kau Tuhan, tak ada yang lain. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Biarlah kemuliaan memenuhi setiap kami. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Kira baba. Suci, murah dan perkasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, murah dan perkasa, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci Engkau Tuhan, suci Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci Tuhan, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Sekap nafas muliakan-Mu, surga memberikan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci
berseru. Kuduslah Tuhan. Sekali lagi segala pujian. Haleluya. Segala pujian bagimu. Sekam nafas muliakanmu. Sedang memberikan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan Engkau layak terima sembah kami. Engkau layak terima pengagungan dari kami. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain yang kami sembah di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau yang kami banggakan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi dalam memuji, meninggikan, bersuka cita, bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pimpin ibadah ini. Dan Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita besar. Siapa yang percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, mari kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Allah kita Allah yang besar. Haleluya. Sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Allah kita besar. Haleluya. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Oh haleluya, besarkan namanya. Sungguh sama besar. Haleluya. Kuasa besar, Dia besar. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil
hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Kita puji Dia, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Oh, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, Tuhan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas. Besarkan, oh besarkanlah, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Tuhan-Nya besar, tiada ter. Aku tak dapat balas. Oh, besarkanlah Tuhanku yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Oh, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, kemurahan yang besar, tiada terhilang. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Oh, oh, oh. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
Berikan selesai pujian Tuhan. Haleluya. Kasih tahu kanan kirimu, jangan khawatir, Tuhan kita hebat. Amin. Amin. Ya. Oke, silakan duduk. Kita akan persiapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya padamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus heran berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya padamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu. Amin. Yes. Ya, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Saya serahkan buat Pak Gembala. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, malam yang indah, menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Raja segala Raja, Tuhan yang Maha Kuasa,
yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup menjawab doa kami lebih dari yang bisa kami bayangkan. Kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan, punya Juru Selamat seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami mau belajar sama-sama firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Kami banyak kekurangan, kelemahan. Kami mau terus disempurnakan sama seperti Kristus. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus yang sanggup mengubah kami, tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita membuka Alkitab kita Matius 16 ayat 5. Minta maaf kalau ada yang kecelek kalau malam dikira di gereja ya, ternyata di aula panti asuhan ya. Matius 16 ayat 5. Saya mau cerita sebentar. Kemarin saya senang sekali bermain dengan anak saya yang 4 tahun. Jadi murah meriah ya, kreatif. Jadi karton-karton kardus bekas minuman mineral, bekas apa gitu ya, enggak kami buang tapi untuk mainan anak saya. Jadi dia buat rumah-rumahan, kemah-kemahan, tenda-tendaan gitu ya. Lalu dia atur kotak-kotak itu, kardus-kardus itu dia tempatkan di sini. Oh ini ruang bermain saya. Terus dia letakkan di sana. Ini untuk toilet saya. Dia seperti kayak insinyur ya, arsitek pembangunan gitu ya. Ini tempat tidur ya, gitu ya, di kamar kami ya. Dan itu ganggu jalan ya. Jadi saya, mamanya, cicenya kalau lewat ganggu jalan. Memang di lantai begitu ya. Gini. Tadi pagi itu kan kemarin ya. Tadi pagi waktu saya anak saya sekolah, saya punya ide untuk buat kemah-kemahan, tenda-tendaan di kamar yang lain. Jadi yang tidak untuk tidur kami selama ini ya. Kamar lain saya ingin buat surprise gitu ya. Nanti kalau jam 12 siang pulang sekolah, dia pulang, saya tunjukkan, saya ingin dia senang gitu ya. Wah, terima kasih Papa, itu harapan saya. Terima kasih, senang, I love you Papa, itu harapan saya. Tapi ketika dia pulang, terus saya suruh rawat dulu, ganti baju, terus dia buka kamar depan itu. Dia senang sih, senang. Istri saya yang tahu, ngomong apa yang? Hei, gitu ya, senang ya. Terus saya masih makan, ayo Pak, masuk sini. Tunggu Papa makan dulu, habis makan, oke, terus saya masuk. Dia kok diem aja, loh kok nggak menunjukkan senang. Ternyata dia sudah berubah, nggak senang. Dia agak sedih. Saya tanya, loh kenapa nggak suka? Iya, dia sukanya di kamar yang tengah, yang kemarin. Saya sempat pikir, saya sedih juga ya. Loh saya sudah berusaha semaksimal mungkin buat tenda-tendaan dari spray, saya tali begitu, terus saya kasih bantal guling, mainan-mainan gitu. Ternyata yang saya usahakan, yang saya buat, yang saya rencanakan itu tidak membuat dia senang. Dia lebih senang buatannya sendiri. Nah, ini saya mau hubungkan di sini. Matius 16. Jadi kadang kita ini salah mengerti, salah paham dengan Tuhan ya. Ini saya manusia yang tidak maha tahu ya, yang kurang sempurna memahami anak-anak ya. Masih sedih, sudah mengusahakan, anak saya salah paham, salah mengerti, anak saya kurang senang, saya pikir pasti senang, ternyata tidak senang. Saya masih ada sedikit kecewa, sedih ya. Kenapa? Iya, minta bantuan, agak bingung.
Jadi pertanyaan, apakah kita juga pernah justru kita yang sedih dan kecewa sama Tuhan ya. Tuhan, aku inginnya begini, kenapa Tuhan kasih begini? Aku inginnya begitu, kenapa Tuhan kasih yang begini? Nah, coba kita baca yuk sama-sama yuk. Matius 16 ayat 5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, senang ya dalam perjalanan menyeberang danau, menikmati pemandangan alam, sejuk, dingin, tenang, angin silir-silir, ngobrol, dan Tuhan Yesus ingin mengajar kepada murid-murid. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Di Injil yang lain ditambah juga ragi Raja Herodes. Ada 2 ragi nih, model ragi. Ragi Farisi Saduki ini kira-kira ini tentang ini ya. Ragi ini kan yang membuat roti cepat berkembang gitu ya. Yang mempengaruhi roti cepat berkembang. Roti supaya bagus gitu ya. Nah, tapi kalau tentang ragi orang Farisi, ragi Herodes, ini pengaruh yang cepat kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel, kepada pengikut Yesus, kepada murid-murid Yesus. Ini bahaya ini. Jadi jaga-jaga, berjaga-jagalah, hati-hati. Pengaruh ajaran Farisi, pengaruh Herodes gitu ya. Kalau pengaruh Farisi ini ya, suka memamerkan di depan banyak orang. Berbuat sesuatu, berdoa atau ibadah atau memberi atau apa, tujuannya, motivasinya supaya dipuji orang. Kata lain munafik. Kata lain luarnya putih, dalamnya busuk seperti kuburan gitu ya. Nah, Tuhan tidak mau kelihatannya di depan, rohani, tapi dalamnya busuk ya. Luarnya kelihatannya rohani, tapi dalamnya duniawi ya. Kalau ragi Raja Herodes, jadi sempat zaman itu Herodes ini yang membangun tempat ibadah. Bagus ya, membangun tempat ibadah. Terima kasih jemaat yang sudah kerjasama untuk merenovasi gereja aula. Di waktu yang tepat, Tuhan kasih orang-orang yang tepat. Ya. Nggak gampang cari tukang. Jadi awalnya renovasi aula panti asuhan ini dulu ya, ngecat, perbaiki. Terus selesai atau hampir selesai, baru gereja. Dapat tukang gereja, dapat tukang di panti asuhan, puji Tuhan, terima kasih. Ya. Nah, Herodes sempat membangun tempat ibadah, merenovasi bait suci kedua. Bagus ya. Ada uang, ada kemauan, ada uang, ada niat, jalan ya. Kalau ada uang, tidak ada kemauan, ya tidak jadi. Ada kemauan, tidak ada uang, ya tidak bisa juga ya. Cuma ini motivasinya Herodes, supaya orang-orang Yahudi simpatik sama dia. Supaya kepemerintahan Herodes, supaya kekuasaannya langgeng. Ada motivasi ya, membangun tempat ibadah, merenovasi tempat ibadah. Supaya gitu ya, tidak tulus ya. Jadi ada udang di balik batu. Kelihatannya rohani tapi tujuannya duniawi, untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan Herodes. Berpusat pada diri sendiri. Supaya orang memuji aku, supaya orang suka sama aku, supaya gitu ya.
Ya, Tuhan melihat motivasi kita masing-masing ya. Kalau kurang lurus, diluruskan. Kalau bengkok, ya diluruskan. Tuhan luruskan motivasiku, tujuanku. Kurang benar, enggak benar, ya bertobat gitu ya. Kalau sudah benar, sudah lurus, puji Tuhan gitu ya. Matius 16 ayat 7. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ayat 8, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Salah paham ya. Bicara ragi Farisi dikira ragi roti. Tuhan Yesus bicara hal rohani dikira jasmani. Salah paham ya. Terjadi salah paham itu mempengaruhi ini kedekatan kita. Seberapa kita kenal itu mempengaruhi salah paham atau tidak ya. Kalau enggak ngerti ya tanya gitu ya, jangan sok ngerti. Kalau enggak tahu ya tanya gitu ya, jangan sok tahu. Katakan kanan kiri, jangan sok tahu. Suami istri aja, saya kadang sama istri saya sudah menikah 18 tahun kira-kira ya. Kadang masih salah paham ya. Jangan sok tahu, jadi tanya ya. Masa enggak ngerti? Masa enggak tahu? Loh, istri kita bukan Tuhan. Tuhan yang maha tahu aja kadang tanya sama kita kok. Betul tak betul? Jadi kita harus tanya ya. Jadi pertanyaan untuk kita ya, sudah berapa lama kenal Tuhan Yesus ya? Perlu intim dengan Tuhan. Kita doa, kita bicara, Tuhan dengar. Kita baca Alkitab itu sama dengan Tuhan bicara sama kita, kita dengar Tuhan bicara itu ya. Komunikasi dua arah, sama-sama katakan dua arah. Ya. Apakah murid-murid ini lupa dengan firman Tuhan yang Tuhan pernah katakan ya? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang diucapkan Allah. Apakah murid-murid lupa bahwa Tuhan pernah berkata, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum. Jangan khawatir tentang apapun juga. Apakah lupa? Baru Yesus ngomong soal ragi Farisi, ragi Herodes. Pikirannya roti jasmani. Oh yo, guru kita nyinggung karena kita nggak bawa roti. Atau bawa roti sendiri, nggak bawa dua roti. Tuhan nggak, guru kita, Tuhan kita nggak kita kasih roti. Ayat 9. Belum juga kamu mengerti. Yesus berkata kepada murid-muridnya ya. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Bayangkan kalau kita jadi Yesus ya. Sakit hati enggak? Yesus pernah buat mujizat 5 roti, 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan sama anak-anak. Bisa 20.000 mungkin. Berapa bakul kamu kumpulkan? 12 bakul. Loh, baru Yesus ngomong ragi, murid-murid nyinggung. Ya, gara-gara kita nggak bawa roti. Loh, apa tuh Yesus nggak sanggup mengadakan yang tidak ada roti jadi ada roti? Bisa seperti itu ya. Salah mengerti, salah paham, kata-katanya menyinggung perasaan, membuat
yang mendengar sedih, kecewa. Padahal murid-murid pernah mengalami mujizat yang Yesus buat. Murid-murid pernah mengalami mujizat. Murid-murid pernah melihat mujizat. Berarti mengalami mujizat tidak menjamin ya. Tidak menjamin kualitas iman seseorang. Tidak menjamin kualitas kepercayaannya kepada Tuhan. Oh puji Tuhan kalau Tuhan izinkan kita mengalami mujizat. Puji Tuhan. Kalau kita melihat mujizat di gereja kita, kehidupan keluarga kita mengalami mujizat. Oh puji Tuhan. Tapi hati-hati. Kita terpancing, kita tercobai untuk terus mujizat. Sekali tidak ada mujizat bisa kecewa sama Tuhan. Bisa marah sama Tuhan. Hati-hati. Tuhan Maha Kuasa, amin. Tuhan Maha Besar, amin. Tuhan sanggup membuat mujizat, amin. Tapi bagaimana kalau enggak? Murid-murid pernah mengalami mujizat, pernah melihat mujizat. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. 5 roti mengenyangkan ribuan orang. Bisa 20.000 orang. Tapi masih murid-murid bisa salah paham dengan Tuhan. Bisa lupa Tuhan bisa membuat mujizat. Ini kelemahan umat Tuhan ya. Jadi berkali-kali, puluhan kali melihat ngalamin mujizat. Belum tentu rohaninya dewasa. Jadi jangan nyembah mujizat ya. Kita nyembah Tuhan, bukan nyembah mujizat. Pujian tadi, ku masuk ruang Maha Kudus. Refnya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku ada papa-papa, mama-mama di sini ya. Ya saya baru jadi papa, baru 17 tahun kira-kira. Ya kadang-kadang seneng melihat anak seneng ya. Anak minta apa, ingin apa, dituruti. Terus anak bilang, terima kasih papa, I love you. Seneng ya. Tapi kalau satu hari, satu waktu, beberapa kali, beberapa waktu, kalau nggak saya turuti, papa jahat. Atau enggak ngomong papa jahat. Cuma merengut gitu, cuma enggak senyum, merengut kayak enggak enak di mata gitu ya. Itu sudah, rasanya Tuhan. Apakah saya tidak menuruti keinginanmu, kamu menjadikan dirimu musuhku?
Nah, ini kira-kira bahasa formalnya gitu ya, meskipun orang tua sama anak. Kalau hamba Tuhan sama jemaat, apakah dengan aku mengatakan kebenaran, mengajarkan kebenaran, menegur supaya bertobat, aku jadi musuhmu? Seperti Rasul Paulus kepada jemaat. Apakah jemaat cinta gembala kalau gembala itu terus bicara khotbah tentang yang diinginkan telinga, yang mengenakkan telinga saja? Apakah umat Tuhan cinta Tuhan kalau Tuhan menuruti terus keinginan umatnya, terus membuat mujizat untuk umatnya? Kalau enggak, apakah umatnya ini enggak tetap cinta Tuhan, enggak tetap memuji menyembah Tuhan, atau berkata Tuhan jahat? Wes gak Tuhan nyembah patung. Nah, kira-kira gitu ya. Jemaat, bangsa Israel, umat Tuhan sering melihat mujizat, tapi juga sering ngomel bersungut-sungut kalau tidak ada mujizat. Betapa cepatnya berubah. Kita ingat 10 tulah. Air jadi darah, lalat, nyamuk, penyakit sampar, bara, hujan, belalang, gelap gulita, kematian anak sulung. Kita tahu bahwa alam semesta ini dalam kekuasaan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Laut Teberau terbelah jadi 2. Tuhan turunkan mana, burung puyuh, air keluar dari batu di padang gurun, di padang pasir. Pakaian atau sepatu kasut tidak rusak selama 40 tahun di padang gurun. Toh masih bisa membuat umat Israel bersungut-sungut, ngomel, nyalakan Musa, nyalakan Tuhan. Mujizat bisa tidak membuat bangsa Israel bertambah percaya kepada Allah. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita orang Kristen ya, zaman sekarang ya. Apakah kita ini orang Kristen masih boleh ngejar mujizat? Doa puasa supaya terjadi mujizat. Masih boleh? Atau berserah pasrah Tuhan? Tuhan sembuh, tidak sembuh, puji Tuhan, Tuhan baik. Kaya, tidak kaya, puji Tuhan, Tuhan baik. Belum dapat pekerjaan atau dapat Tuhan kasih pekerjaan, puji Tuhan, Tuhan baik. Aku pasrah sama Tuhan. Atau gitu. Atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja terus sering doa puasa supaya Tuhan mengabulkan doa. Beda-beda tipis ya. Doa puasanya, ibadahnya banyak, tapi tujuannya, motivasinya supaya Tuhan menuruti keinginannya. Bahaya juga ya. Jadi yang jadi Tuhan itu siapa? Yang jadi umat itu siapa? Yang jadi Tuhan siapa? Yang jadi hamba siapa? Yang harus disuruh-suruh siapa? Maaf ya, kadang kita ini nyuruh-nyuruh Tuhan, maksa-maksa Tuhan. Kalau Tuhan tidak nuruti, kita marah, kecewa. Jadi bukan haus dan lapar akan firman Tuhan, tapi haus dan lapar akan mujizat, haus dan lapar akan berkat-berkatnya Tuhan, haus dan lapar akan pertolongan Tuhan, haus dan lapar akan jawaban doa. Matius 16 ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.
12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, kita belajar ya supaya jangan sampai salah paham, salah ngerti sama Tuhan. Tuhan ngomong A, kita berpikir B. Tuhan ngomong C, kita berpikir D. Katakan kanan kiri, jangan salah paham. Jangan salah mengerti. Apakah kita pernah mendengar cerita gelandangan, seorang gelandangan yang main alat musik gesek itu? Bagus sekali. Bagus sekali. Seorang wartawan berusaha menolong. Kamu ikut lomba lomba bakat talenta gitu ya, kayak gitu ya. Kamu bagus kamu. Wah, mau didandani, carikan tempat penginapan, dipersiapkan untuk ikut lomba gitu ya. Sampai di tempat penginapan apartemen lah kira-kira gitu. Lalu seorang gelandangan ini lihat-lihat, terus dia nemukan lalat di ujung kamar ruangan itu. Wih, dia teriak gini loh sama wartawan ini, yang nolong, yang berniat baik. Oh, ada lalat mati. Berarti kamu ini mau membunuh saya. Kamu ngajak saya ke apartemen ini, ke ruangan ini, ke kamar ini, supaya aku mati di sini ya. Wih, saya aja nggak nyangka loh ada kata-kata itu ya. Pernah dengar cerita ini nggak? Loh, gelandangan loh Pak, Bu. Biasanya sering ketemu tikus, kecoa, kok lalat, kok nyamuk. Ini lalat satu lalat mati bisa berkata seperti itu ya. Kadang niat baik itu bisa disalahpahami ya. Ya jemaat lama tahu lah. Papa saya kan sering nolong jadi ayah asuh. Kadang ya gitu ya, bisa disalahpahami. Emak saya, Mak King Wat pernah berkata, apa sampai lupa saya. Suwi, lapo kon ngingoni anake wong ya. Ini. Ditolong mentung loh. Luar biasa. Nggak terima kasih, ya sedih juga. Mentung malah. Ya ada yang baik, ada yang ingat jasa. Pemuda keluar masuk perusahaan. Om, tolong om, carikan pekerjaan om. Rundingan beberapa orang, ya apa ini? Oh gini om, kasih modal usaha mandiri, ya. Kasih nasihat. Coba bulan pertama bantu, bulan kedua bantu. Bulan ketiga sambil dikontrol ya, sambil dikasih nasihat, diberi masukan. Bulan keempat pemuda ini ngomong apa? Terima kasih om. Oh sekarang aku tahu, ini di luar nalar ya kata-katanya, nyakiti hati. Sekarang aku tahu. Maksudnya om ini ngatur hidupku. Wes, ini tak balik no modalnya. Wes, gak terima kasih malah ngamuk-ngamuk. Jadi ada orang yang gak suka dinasihati, gak suka dibimbing gitu ya. Loh kan pengalamannya ini gak cocok, itu gak cocok, keluar masuk. Kan dibimbing, dinasihati, seharusnya terima kasih ya. Tapi malah marah-marah.
seneng aku diatur-atur hidupku. Wes iki lho, tak balekno modale lho, kayak gitu. Enggak salah, Alkitab berkata apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Supaya kita enggak mudah kecewa. Dan Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk aku, kata Tuhan. Kalau untuk manusia, kita melakukan untuk manusia, kita seringkali tercobai untuk kecewa ya. Kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Ya puji Tuhan lah jemaat. Kalau diangkat Tuhan, jabatan tinggi, puji Tuhan. Dari miskin, kaya, puji Tuhan. Konglomerat, puji Tuhan. Sakit sembuh, puji Tuhan. Kanker sembuh, puji Tuhan. Tapi apakah itu terus semua kita mengalami itu terus semua mengalami itu semua? Kan belum tentu. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus apa? Berdoa. Apa katanya? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kok gak ditolong Tuhan? Kok gak terjadi mujizat? Kok sepertinya gak ada perlindungan Tuhan? Tetap terjadi, dilempari batu. Jujur pikiran kita orang Kristen, ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus. Sakit sembuh, ngalami mujizat. Miskin kaya. Jujur sebagian kita nganggap Tuhan Yesus kayak dukun. Nganggap gereja kayak tempat pesugihan. Dua Korintus 11 ayat 24. 2 Korintus 11 ayat 24. 5 kali aku disesah, Paulus. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang banyak, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Rasul Paulus, rasul besar. Kecewa? Mundur dari pelayanan? Erung ini aku gak melok pelayanan-pelayanan. Gak tambah enak, tambah soro. Berarti nyembah Tuhan atau nyembah mujizat? Nyembah Tuhan atau nyembah berkat Tuhan? Ujian ya. Ibrani 11 ayat 36. Ibrani 11 ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, celah-celah gunung. Kadang penderitaan yang kita alami itu menguji apakah kita cinta atau tidak, ya. Mengasihi dengan tulus atau tidak.
Atau ada motivasi-motivasi lain? Ya, bertanya kepada kita, diri kita masing-masing ya. Kita harus menyembah Tuhan, bukan menyembah pertolongan, mujizat, berkat Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni motivasi kami yang salah Tuhan. Luruskan motivasi kami ya Tuhan. Luruskan tujuan hidup kami ya Tuhan. Tujuan hidup kami serupa dengan Kristus. Tujuan hidup kami adalah menjadi saksi Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Kami tahu kehendak-Mu Tuhan, tidak ada satupun yang binasa. Semua boleh diselamatkan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami hanya fokus kepada hal-hal yang sementara, yang fana, yang sementara di muka bumi ini. Yang nantinya semua kami tinggal. Tolonglah kami supaya kami lebih mengutamakan semua yang bersifat kekal, yang bersifat baka, yang mengandung nilai-nilai kekekalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu yang tadi, ku menyembah-Mu, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. kita saat ini teringat saudara kita yang sakit. Kita boleh minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, Engkau penyembuh. Firman-Mu berkata, Tuhan Yesus penyembuh segala sakit penyakit. Tapi bolehkah kita juga tidak terlalu maksa Tuhan. Tuhan harus sembuh Tuhan. Sekarang Tuhan, minggu ini Tuhan, bulan ini Tuhan. Kita nggak maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Mengapa ini terjadi? Di sisi lain, bolehkah kita merasa bahwa Tuhan menegur kita yang sehat melalui saudara kita yang sakit? Berapa lama kita tidak mensyukuri hidup ini? Berapa lama kita hidup sehat? Kita anggap biasa-biasa sehat. Bahkan kita menyanyiakan kesehatan kita. Tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan. Malah hidup dalam dosa. Malah mengumbar hawa nafsu, kesehatan kita justru menyakiti hati Tuhan. Bolehkah kita banyak bersyukur hari ini ya? Bisa makan, bersyukur. Bisa minum, bersyukur. Bisa merasakan, oh ini asin, ini manis, ini pedas. Oh bersyukur Tuhan. Syaraf-syaraf lidahku masih berfungsi.
Bisa ke toilet bersyukur, buang air kecil, buang air besar. Oh bersyukur Tuhan. Berarti tidak ada banyak hal seharusnya yang bisa membuat kita bersyukur. Nggak ngomel terus, nggak bersungut-sungut terus, nggak berpikir terus tentang apa yang belum kita punya. Tidak berpikir terus tentang apa yang Tuhan belum kasih ke kita. Seharusnya kita lebih banyak memikirkan apa yang sudah Tuhan buat. Apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Apa yang sudah kita nikmati selama ini. Kiranya itu menolong kita untuk banyak bersyukur. Jangan terus bersungut-sungut, ngomel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sumber hidup kami, Kau sumber kekuatan kami, Tuhan sumber hikmat kami. Kami tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua seizin Tuhan. Dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. puji syukur Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. puji syukur Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk suami. Terima kasih untuk istri. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk tempat tinggal di mana kami berteduh, tidak kena panas, tidak kena hujan. Meskipun hanya kos, meskipun hanya kontrak, kami mau banyak belajar bersyukur. Yang masih mengalami belum ada pekerjaan, Tuhan berikan hikmat akal budi apa yang harus kami lakukan. Kami mau jeli melihat sekitar kami, sekeliling kami. Kami mau menggunakan seluruh apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Setia dengan perkara kecil, tanggung jawab dengan hal-hal kecil. Haleluya. Terima kasih. Kau sedang membentuk kami Tuhan. Kau sedang menghancurkan kesombongan kami. Kau sedang meremukkan hati kami. Kami tahu Tuhan dekat dengan hati-hati yang remuk, hati-hati yang patah.
Tuhan dekat dengan hati-hati yang sedang putus asa, putus pengharapan. Ini kesempatan kami berharap kepada Tuhan. Ini kesempatan kami untuk mengandalkan Tuhan. Ini kesempatan kami untuk dekat kepada Tuhan. Sudah lama kami menjauh. KTP kami Kristen. Tiap minggu kami ke gereja. Tiap Paskah kami ke gereja. Tiap Natal kami ke gereja. Tapi hati kami jauh. Kekristenan kami hanya untuk dilihat orang. Pakaian Kristen kami hanya untuk supaya dipuji orang. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala kemunafikan kami. Topeng-topeng yang tidak berkenan di hati Tuhan. Roh Kudus, luruskan hati kami. Luruskan motivasi kami, luruskan tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat malam yang indah bersama Tuhan. Kami mau kembali ke tempat kami masing-masing dengan terus menikmati dari Tuhan damai sejahtera, sukacita surgawi. Semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.